Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priatiningsih. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Konflik Kerja, Penyebab dan Akibat. Pengertian konflik kerja. Konflik kerja adalah terjadi sesuatu pertentangan antara individu dengan individu yang lain, atau adanya ketidakcocokan suatu kondisi yang dialami oleh pegawai karena adanya hambatan komunikasi, perbedaan tujuan, kesalahan komunikasi, perbedaan penilai tentang kerja, dan ketergantungan aktivitas kerja. Jenis-jenis konflik kerja yang sering terjadi di tempat kerja yaitu konflik antara pribadi, yaitu terjadinya karena ketidakcocokan antara individu di tempat kerja, baik karena perbedaan kepribadian, nilai, atau profesi profesional. Yang kedua, konflik antara tim. Muncul ketidakselarasan antara anggota tim. Yang ketiga, konflik antara atasan dan bawahan. Terjadi karena perbedaan pandangan atau kebijakan. Yang keempat, konflik antara departemen atau tim atau departemen yang berbeda memiliki kepentingan yang bertentangan. Yang kelima, konflik antara karyawan dan organisasi. Terjadi ketidakkebutuhan individu tidak sejalan dengan kebijakan organisasi. Yang keenam, konflik antara nilai dan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan organisasi, yaitu muncul karena perbedaan nilai atau tujuan antara individu dan organisasi. Bentuk-bentuk konflik dalam organisasi, yaitu konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Yang kedua, konflik fungsional, yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Yang ketiga, konflik staf dengan kepala unit, yaitu konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja, yaitu konflik formal. Konflik formal yaitu yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informasi dengan organisasi formal. Penyebab faktor konflik kerja yaitu ketergantungan kerja, terjadi ketika dua kelompok atau lebih saling bergantungan satu sama lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Perbedaan yaitu tujuan, ketidaksesuaian antara nilai dan tujuan yang ingin dicapai, baik dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, perbedaan persepsi, nilai, dan sikap. Konflik dapat muncul karena perbedaan pandangan, nilai-nilai, dan sikap antara anggota kelompok. Kemenduaan organisasi terjadi ketika tanggung jawab dirumuskan secara ambigu dan tujuan yang tidak jelas. Berikut akibat-akibat konflik kerja, yaitu menimbulkan kemampuan untuk mengoreksi diri. Konflik kerja yang terjadi dapat menimbulkan kemampuan diri seseorang untuk lebih dapat melakukan evaluasi atau korelasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan, mengembangkan alternatif yang lebih baik. Dengan adanya konflik kerja, maka diharapkan seorang dapat menemukan alternatif solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua, pendekatan yang lebih baik. Dengan terjadinya konflik kerja, maka seorang diharapkan dapat memperbaiki pendapatan terhadap bawahan, sehingga pertentangan yang terjadi dapat direndahkan. Berikut ciri-ciri konflik kerja, yaitu 1. Ketergantungan aktivitas kerja. Ketergantungan aktivitas kerja dapat ditunjukkan dalam bentuk meremehkan tugas masing-masing dan sering melimpahkan tugas kepada rekan kerja. Yang kedua, hambatan komunikasi. Apabila seseorang atau lebih menerima informasi yang berbeda atau sama dalam mendapatkan sumber informasi, sehingga terjadi perbedaan mendasar dalam mempersepsikan isi diri informasi tersebut. Tidak lancarnya komunikasi dapat mencegah persesuaian di antara dua pihak. Yang berikutnya, perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk menganggap dirinya yang paling benar dan menekankan kehendak masing-masing untuk mencapai tujuannya.
Berikut cara untuk mengatasi konflik. Yang pertama, kerja pemecahan masalah. Konflik kerja diubah menjadi situasi di mana yang sedang berselisih bersama-sama berusaha mencari penyelesaian bagi masalah yang timbul. Yang kedua, menyatukan tujuan. Melibatkan upaya penyusunan seperangkat tujuan dan sasaran yang sama. Tujuan dan sasaran ini tidak dapat dicapai tanpa kerjasama kelompok yang konflik kerja. Yang ketiga, kompromi, yaitu dengan kompromi tidak ada pemenang atau yang kalah dan keputusan yang dicapai mungkin tidak baik bagi kelompok manapun. Kompromi tidak dapat digunakan secara efektif jika tujuan yang ingin dicapai dapat dibagi secara merata. Yang keempat, berfokuslah pada masalah, bukan pada orangnya. Jangan biarkan konflik kerja berubah menjadi masalah pribadi. Berusahalah mencari solusi dengan berfokus pada masalah dan jangan minta orang lain berubah agar konflik tidak berubah menjadi itu profesional. Yang kelima, ambil inisiatif. Jangan biarkan konflik di tempat kerja semakin besar. Abaikan konflik kerja. Kemungkinan Anda tidak perlu memendam kemarahan atau rasa dendam kepada rekan kerja. Akan tetapi, jika masalah ini terus membuat kita kesal dan berselisih, paham dengannya, berusahalah mencari solusi secepatnya. Yang keenam, dengarkan pendapatnya. Dengan pendapatnya, ketika mengalami masalah dengan rekan kerja, jangan berfokus pada diri sendiri. Dengarkan baik-baik apa yang ia katakan, simaklah saat ini memberikan pendapat dan pertimbangkan perasaannya. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.